Baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Dikarenakan respon dari mahasiswa hari ini mungkin kurang ini ya, maksudnya tipis ya. Jadi saya putuskan hari ini saya membuat video saja. Nanti mohon silakan disimak isinya ya. Nanti silakan ikuti instruksi yang akan saya sampaikan di bagian akhir. Baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, materi itu kali ini masih mengenai kalimat majemuk ya. Jadi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang kalimat majemuk ya, mungkin agak susah ya, karena literally kalau kalimat majemuk ini pola penerjemahannya jadi berlipat ya, jadi tambah banyak, jadi relatif lebih sulit ya. Terus selain itu kendala yang lain adalah penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang memang pada dasarnya sulit. Jadi sudah sulit ditambah dengan kalimat majemuk juga yang pola penerjemahannya kompleks gitu ya. Oke, baik. Kita akan belajar sedikit-sedikit ya, supaya bisa mendapatkan kira-kira gimana sih ya menerjemahkan dengan baik ya. Tapi kalau misalnya saya sangat berharap kalian bisa bekerja sendiri tanpa menggunakan aplikasi penerjemah. Karena kalau kalian menerjemahkan pakai itu, pada dasarnya kalian tidak berpikir, jadi sulit untuk menilai kemampuan kalian ya. Nah, masalahnya untuk itu saya memahami bahwa kalian punya kekhawatiran kalau kalian menunjukkan kemampuan kalian apa adanya, ada kemungkinan saya kecewa gitu ya. Ada kemungkinan nggak sesuai dengan harapan saya. Nah, itu saya sudah tahu, sudah paham, dan saya sudah bersedia menerima kalian, kemampuan bahasa Jepang kalian itu apa adanya. Itu tidak apa-apa sama sekali. Lebih baik mengeluarkan hasil dari pemikiran sendiri daripada kalian menggunakan materi hasil dari mesin, karena itu bukan hasil pemikiran kalian ya. Mohon bisa memahami esensi proses belajar ini, jadi kalian bisa memperkaya diri. Tujuannya bukan semata melihat kalian bisa nerjemahin atau tidak, tapi kalian bisa nggak mengerjakan sesuatu ini dengan cara yang ideal. Itu yang saya harapkan, bukan hasilnya nanti kayak gimana, bukan, tapi kalian bisa bekerja, minimal bisa bekerja dengan ideal atau tidak. Itu aja yang saya minta, mohon. Jadi jangan gunakan mesin penerjemah lagi ya. Saya tidak bisa melarang, saya hanya bisa menganjurkan jangan. Tadi saya bilang jangan ya, jadi ya mohon jangan. Permohonan ya, saya bukan melarang tapi mengajukan permohonan. Kenapa saya selalu ribut masalah ini ya? Saya nggak ngelarang tapi selalu cerewet begini, karena keputusan yang kalian buat ketika saya nggak akan pakai mesin penerjemah lagi, keputusan yang kalian ambil itu sangat berpengaruh ke proses belajar kalian walaupun tidak terasa ya. Ketika kalian sudah bisa memutuskan sendiri, saya yakin proses belajarnya akan jauh lebih baik. Kalian akan mendapatkan manfaatnya jauh lebih banyak daripada ketika harus daripada mengikuti perintah gitu ya. Jadi silakan putuskan sendiri. Saya tidak akan gunakan mesin translator lagi gitu ya. Silakan putuskan sendiri ya. Begitu. Jadi saya sangat berharap kalian bisa bekerja dengan baik, itu aja. Bukan hasilnya ya yang utama itu, tapi prosesnya. Ini yang saya prihatin ya, melihat maksudnya saya tuh pengen kita tuh benar-benar kembali ke esensi dari proses belajar gitu. Saya yakin masih bisa. Saya percaya kalian juga mau belajar sebenarnya. Jadi mohon dipertimbangkan kata-kata saya ini ya. Oke, terima kasih ya.
Kita lanjutkan. Di bagian sebelumnya kalian sudah pernah melihat ini ya, sudah pernah mengerjakan ya, menerjemahkan kalimat-kalimat ini ya. Sebelumnya itu saya sudah menjelaskan mengenai kalimat majemuk. Ada kalimat majemuk setara, majemuk bertingkat ya. Dalam bahasa Indonesia itu ada macam-macam ya, ada yang setara, yang yang benar-benar setara, ada juga yang berlawanan gitu ya kalau di kalimat majemuk ya. Jadi kita sudah mencoba menerjemahkan contoh-contoh kalimat ini ke dalam bahasa Jepang, dan di pertemuan sebelumnya itu saya sudah, bukan sebelumnya ya, yang membahas masalah ini sudah memberikan petunjuk ya, bagaimana cara menerjemahkan terutama bagian-bagian yang sekiranya sulit ya, itu sudah saya berikan petunjuknya. Jadi silakan kalian berpikir bagaimana sebaiknya ya untuk menerjemahkan ini. Jadi saya tidak memberikan semuanya, ini nerjemahinnya begini ya, ini hasil terjemahannya begini ya, yang benar begini ya, enggak. Saya enggak memberikan gitu. Saya berharap kalian bisa berpikir sendiri. Dengan berpikir sendiri, kalian terlibat jauh dengan materi sehingga mendapatkan manfaat lebih banyak daripada dari mata kuliah ini, dari sesi ini gitu. Kalau kalian tidak melibatkan diri, percuma. Buat apa bayar SKS, buat apa bayar uang yang mahal-mahal itu, sayang waktunya. Ya, saya tahu kalian sibuk, tapi mohon pertimbangkan bahwa kalian juga punya kewajiban di sini ya. Terus ini juga sudah ya pernah dibahas. Jadi contohnya kayak Budi berangkat ke sekolah sebelum ibu berangkat ke kantor. Nah, ini dalam bahasa Indonesia oke, tapi hanya saja dalam bahasa Jepang berangkat ini kan artinya, bahasa Jepangnya mungkin ya bisa diartikan syupatsu surut. Nah, kalau diartikan seperti itu sebenarnya tidak cocok dengan konteks kalimat di nomor 8 ini ya. Jadi untuk menerjemahkan ini cukup dengan iku saja ya. Budi sangga gakko ni iku mae ni gitu ya. Seperti itu. Terus runtuh juga sama ya, ini runtuh. Jadi ada yang menerjemahkan ochiru ya. Tapi kalau ochiru itu ya beda sebenarnya. Jatuh ya, kalau ochiru itu ya jatuh dari posisi atas ke yang bawah gitu ya. Kalau runtuh itu beda. Runtuh itu sesuatu yang berdiri terus posisinya jadi di bawah gitu, jatuh. Bukan jatuh yang dari atas ke bawah ya, tapi posisinya dari posisi berdiri ke posisi yang lebih rendah gitu ya, runtuh. Terus runtuh juga menggambarkan sesuatu yang yang bagian-bagian kecilnya itu sedikit-sedikit jatuh ke bawah gitu ya. Jadi nggak sekedar ini. Jadi mungkin bahasa Jepangnya lebih cocok dengan kuzureru begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini sudah ya. Terus kita lanjutkan. Nah, ini adalah kita akan belajar lagi tentang kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk itu sebenarnya kalau dilihat dari bahasa Indonesia, kalau lihat kalimat majemuk bahasa Indonesia dan bahasa Jepang itu sebenarnya ada hal yang sebenarnya nggak sama gitu ya. Jadi apa yang dilihat dari sudut pandang bahasa Indonesia mungkin agak beda ketika melihat kalimat majemuk dari sudut pandang bahasa Jepang. Nah, ini hanya akan saya sampaikan teorinya saja, tapi nanti kesananya saya berharap kita bisa banyak praktek ya, banyak menerjemahkan. Yang pertama saya jelaskan dulu bahwa kalimat majemuk itu ada dua ya. Ini udah pernah saya jelaskan. Ada majemuk setara dan majemuk bertingkat. Nah, kalau yang setara itu terdiri dari dua klausa atau dua bagian kalimat ya. Ada dua kalimat yang berdiri sendiri gitu terus disatukan. Nah, dua klausa atau lebih ya, yang kedudukannya masing-masing sederajat. Nah, maksudnya sederajat ini seperti apa? Nanti kita lihat di contohnya ya. Jadi masing-masing sebenarnya kalau dipisah itu bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat gitu, maksudnya seperti itu. Jadi kita lihat contohnya ya. Jadi kalau kalimat majemuk setara itu klausa yang bergabung itu sebenarnya bisa berdiri sendiri dan
tidak ada yang berperan sebagai klausa inti atau klausa anaknya gitu ya. Nah, sementara kalau kalimat majemuk bertingkat itu kalimat majemuk yang dibentuk dari sama ya sebenarnya dua klausa atau lebih ya, di mana salah satu bagian kalimat ya itu berperan sebagai kalimat intinya dan dia memiliki anak buahnya gitu, anak kalimat begitu ya. Jadi seperti itu. Yang sebenarnya hubungannya tidak sederajat gitu. Nanti ini juga mungkin kalian masih belum kebayang ya bagaimana sih itu contohnya, nanti ada contohnya ya. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara ya, atau dalam bahasa Jepangnya ini ada dojiku, kozo, fukukobun ya. Ini hanya sekedar pengetahuan aja ya, nggak perlu dihafal tapi perlu dipahami ya. Saya nggak minta kalian menghafal tapi berharap kalian bisa memahami intinya. Kalimat majemuk setara bersubjek tunggal adalah kalimat majemuk yang subjeknya hanya satu ya. Jadi subjeknya itu satu. Ini contohnya sudah ada, nanti saya baca. Tapi subjek itu melakukan dua kegiatan yang dianggap setara ya. Dalam bahasa Jepang biasanya digunakan ini untuk ininya ya, menggambarkan dua kegiatan atau lebih ya secara setara itu bisa dengan bentuk T misalnya, atau bentuk kepala mas ya. Bentuk kepala mas ini misalnya tabe mas. Nah, bentuk kepala masnya itu tabe gitu ya, seperti itu. Terus ada juga bentuk kepala, ini bentuk kepala mas maksudnya ya. Nah, ini contohnya di bawah seperti ini. Watashi wa kino tomodachi no uchi e itte soko de hiru gohan o tabemashita. Jadi subjeknya satu, watashi saja, tapi kegiatannya ada dua. Yang pertama adalah pergi ke rumah temannya, tomodachi no uchi e itte, terus soko de hiru gohan o tabemashita, makan siang di situ gitu ya. Jadi satu subjek melakukan dua kegiatan. Dihubungkan dengan verbanya dirubah menjadi bentuk T ya. Terus contoh yang kedua, Tanaka-san wa inakae kaeri sokode maksudnya ya. Sokode koko ini salah tulisnya. Sono koko. Sokode ini maksudnya ya. Sokode sono kokode. Ini salah tulis, maaf ya. Jadi soko no kokode gitu ya. Sugaku o oshiemasu begitu. Jadi subjeknya satu, Tanaka-san, tapi melakukan dua kegiatan, yaitu inakae kaeri, pulang ke kampung, terus mengajar matematika di SMA di sana begitu ya. Sokono kokode gitu ya. Nanti saya perbaiki ini. Terus yang nomor 3, Suzuki-san wa kohi o nominagara terebi o mimasu. Jadi Suzuki-san subjeknya satu, kegiatannya ada dua, yaitu minum kopi dan nonton TV ya, sambil gitu ya. Nominagara terebi o mimasu. Jadi menyambungnya itu bisa dengan bentuk T, bisa juga dengan bentuk nominagara seperti ini ya, atau ada juga yang lain. Terus contoh yang keempat, Kanojo wa wagamama na seikaku nagara shui no chukoku ni mimi o katamukenai. Jadi ini agak susah sih bahasa Jepangnya ya. Jadi dia tuh dia perempuan ya, sifatnya seenaknya, terus terus ya gitu ya. Nagara di sini terus tidak mendengarkan peringatan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Jadi subjeknya satu, kanojo, tapi hal yang digambarkan atau kegiatan yang digambarkan di sini ada dua ya. Dua keadaan kalau dalam hal ini ya. Seikaku, sifat ya seikaku itu. Jadi ini mengenai kalimat majemuk setara bersubjek tunggal. Nah, selanjutnya ini adalah kalimat majemuk setara yang subjeknya ada lebih dari satu ya. Jadi di sini dibilangnya plural, jadi lebih dari satu. Yaitu kalimat majemuk yang subjeknya lebih dari satu ya. Masing-masing subjek bisa melakukan kegiatan yang sama atau bahkan berbeda ya. Contohnya, watashi wa ikimasu ga. Nah ini kare wa ikimasu ga watashi wa ikimasen. Jadi subjeknya ada dua ya, kare dan watashi. Jadi ada dua kegiatan yang memiliki dua subjek ya. Kare wa ikimasu dan watashi wa ikimasen gitu ya.
dihubungkan dengan tapi ya. Dia pergi tapi kalau saya tidak begitu. Terus nomor 2, ani wa sports ga suki de imoto wa dokusho ga shumi da. Ya, jadi ini menggambarkan dua orang ya dengan dua hal kesukaannya masing-masing. Jadi ada dua fenomena yang digambarkan. Saya bilang fenomena ya. Jadi kalau kakaknya itu suka olahraga, sementara kalau adiknya suka baca buku, hobinya baca buku begitu ya. Dokusho ga shumida. Hobinya baca buku begitu. Terus selanjutnya nomor 3, Ari sensei wa dokkai lesson o oshiete ite watashi wa happyo lesson o oshiete imasu. Jadi ini juga ada dua orang ya, ada Ari sensei dan saya gitu ya. Masing-masing orang ini melakukan sebuah kegiatan, yaitu kalau Ari sensei mengajar dokkai, kalau saya mengajar happyo gitu. Terus yang selanjutnya, Tanaka-san wa arubaito o shite imasu kedo watashi wa shite imasen gitu ya contohnya. Jadi kalau Tanaka, di sini subjeknya juga ada dua, ada Tanaka-san dan saya. Terus ada dua kegiatan juga yang digambarkan, arubaito o shite imasu dan arubaito o shite imasen. Jadi kalian bisa melihat perbedaannya ya. Kalau yang pertama subjeknya satu ya, tapi melaksanakan atau melakukan beberapa kegiatan. Nah, sementara yang ini subjeknya ada beberapa yang melakukan beberapa kegiatan juga gitu. Semoga bisa melihat perbedaannya ya. Nah, selanjutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk bertingkat ini pada dasarnya dibentuk dua klausa yang kedudukannya tidak setara. Ya, nanti juga ada contohnya ya. Nanti bukan kebanyakan ya. Kalimat majemuk bertingkat ini satu klausanya itu berperan sebagai klausa inti dan yang lainnya sebagai pendukungnya gitu ya, kayak anak kalimatnya begitu. Atau di sini dibilangnya klausa subordinat ya. Mungkin istilah-istilahnya mungkin agak sulit, tapi intinya ada kalimat utama dan ada kalimat pendukung gitu ya. Kalau mau dibilang gitu juga boleh sih. Ada kalimat utama dan anak kalimat misalnya gitu juga boleh ya. Nah, jenisnya ada banyak kali ini ya. Jadi bukan hanya tadi kan kalau yang setara itu ada dua ya, yang subjeknya satu dan subjeknya plural ya, banyak gitu. Nah, kalau kalimat majemuk bertingkat ini jenisnya ada 9 kalau nggak salah ya. Ya, ada 9. Jadi fokus ke si anak kalimat ini menjadi bagian dari apa begitu ya. Kita coba lihat dulu ya. Yang pertama klausa pelengkap keterangan subjek. Jadi bisa dilihat ya, subjeknya itu ada itu yang warna biru ya, hong. Jadi sebenarnya kalimatnya adalah hong wa doko ni arimasu ka gitu ya. Tapi si penutur, yang orang yang ngomong ini pengen menambahkan tentang hong ini, hong yang seperti yang mana sih gitu ya. Nah, ditambahkan dengan informasi ini, Yamada-san ga kino yonda hong. Jadi buku yang dibaca gitu ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin jadi buku yang kemarin dibaca oleh Yamada-san gitu ya. Jadi seolah-olah kayak bentuk pasif ya. Tapi sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Jepang jadi seperti ini, Yamada-san ga kino yonda hong wa doko ni arimasu ka gitu ya. Oke. Saya hapus dulu. Oke ya, jadi semoga bisa paham ya. Sebenarnya kalau bisa ketemu sama kalian, saya pengen konfirmasi sih kira-kira kayak gimana ya. Misalnya ini misalnya subjeknya HP ini ya. HP misalnya HP ini kono keitai wa takai desu misalnya. Kono keitai wa takai desu. Ini saya sedang megang HP ya. Sorry ternyata lupa, saya nggak pakai kamera. Saya sedang pegang HP, kono keitai wa takai desu. Nah, subjeknya kan kono keitai ya. Nah,
ke bagian konokietanya itu diberi keterangan lagi gitu. Misalnya Hari sensei ga motteiru keitai wa gitu ya. Jadi konoketa ya. Hari sensei ga motteiru konokeitai wa gitu ya. Mungkin bisa seperti itu, takai desu gitu. Jadi diberi keterangan lagi si subjeknya itu ya. Oke, terus selanjutnya adalah klausa pelengkap keterangan objek ya. Jadi seperti yang kalian lihat itu objeknya adalah sake ya. Jadi sebenarnya kalimatnya begini, watashi wa sake o kaimashita begitu ya. Jadi sebenarnya kalimat intinya itu, tapi objek dari kalimat tadi yaitu sake itu ditambahi keterangan lagi. Sake yang seperti apa sih gitu ya. Jadi watashi wa Yamada-san ga sukina sake o kaimashita. Jadi saya beli sake yang disukai Yamada-san gitu ya. Jadi kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia kok jadi disukai begitu ya. Mungkin ada kecenderungan seperti itu. Nanti kita lihat lagi. Jadi pakai imbuhan awalan di gitu ya. Seolah-olah seperti ukemike, seperti bentuk pasif ya. Oke, kita lihat lagi yang nomor 3 selanjutnya adalah klausa pelengkap keterangan predikat. Nah, ini agak sulit, ini apa namanya? Contoh kalimatnya mungkin ya nggak terlalu familiar. Jadi predikatnya yang diberi keterangan. Jadi predikatnya dalam kalimat ini adalah yamini no marete ira. Yamini no mareru ya. Ini sebenarnya kanjinya dibacanya apa ya artinya? Ditelan oleh kegelapan gitu ya. Yamini no mareru gitu. Nah, ini predikat ini diberi keterangan lagi ya. Jadi supaya bisa tergambar lebih jelas lagi ditelan oleh kegelapannya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini contohnya yuki no iro wa sokomade ikanu uchi ni, ini agak bahasanya agak bahasa novel gitu ya. Ikanu uchi ni yamini no marete ita. Jadi warna saljunya itu ditelan kegelapan tidak berapa lama setelah pergi sedikit gitu ya. Ini agak sedikit sulit sih terjemahannya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Terus ada juga klausa pelengkap keterangan pengandaian atau kondisional. Nah, ini sebenarnya banyak sih yang kalau di sini kan kita contohnya nara ya. Moshimo negai ga kanau no nara. Kalau permohonan saya bisa terkabul ya, donna negai o kanaemasu ka, akan mengabulkan permintaan atau permohonan seperti apa ya, seperti itu. Jadi yang artinya kalau gitu ya. Mungkin dalam bahasa Jepang ada bentuk to, ada bentuk ba ya, ada bentuk tara, ada bentuk nara gitu ya. Kalau punya uang banyak gitu ya, mau beli apa gitu, okane ga takusang motte itara nani o kaimasu ka gitu ya, seperti itu. Contoh yang lebih dekat dengan kita ya. Terus selanjutnya adalah nomor 5 ini ya, kalau klausa pelengkap keterangan target atau tujuan. Target tujuan ya. Jadi contohnya seperti ini, karewa korosarenai yo ni kaigai e nigete imasu. Dia kabur ke luar negeri supaya gitu ya. Nah, ini nih. Ini bagian yang menjelaskan mengenai target atau tujuannya, supaya tidak dibunuh begitu. Ini korosarenai yo ni gitu. Oke, terus nomor 6 selanjutnya, klausa pelengkap keterangan atau keterangan alasan atau sumber sebab akibat. Nah, ini biasa kalau untuk menggambarkan hubungan sebab akibat itu ada kara, ada node gitu ya kalau dalam bahasa Jepang. Ada juga bentuk T juga bisa ya. Contohnya di sini, futari wa kodomo ga inakatta node, karena kedua orang itu tidak punya anak, shiro toyu inu o totemo kawaigatte imashita. Jadi mereka menyayangi seekor anjing yang namanya Shiro gitu ya. Jadi ini yang menggambarkan hubungan sebab akibat. Bisa juga pakai kara juga bisa ya. Konobo ga inakatta kara gitu boleh.
minasan minasan wa jugyo ni konakatta kara watashi wa kono video o tsukurimashita. Contohnya ya. Sorry agak nyindir. Saya bikin video ini karena mahasiswa tidak datang gitu ya. Oke. Mohon maaf. Terus nomor 7, klausa pelengkap berfungsi objek. Nah, ini objeknya kalau kita lihat ini yang warna merah, ini objek dari kalimatnya sebenarnya, panjang ya. Jadi satu buah kalimat dijadikan objek gitu. Intinya boku wa nani nani o tometa. Saya menghentikan sesuatu gitu ya. Nani nani o tometa. Nah, menghentikan apa? Naoko ga te o ugokaso to suru no tometa. Jadi menghentikan Naoko yang mau menggerakkan tangannya gitu. Nah, ini bingung juga sih konteks kalimatnya, tapi kira-kira begitu. Jadi misalnya saya lupa mengunci pintu misalnya. Ini sebenarnya ada di contoh ini sih di latihan ya. Atau saya lupa menulis nama. Nah, menulis nama itu kan verba ya. Kalimat verba yang menulis nama itu satu frase yang bisa berdiri sendiri ya. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Jepang objek itu kan biasanya kata benda. Nah, menulis nama ini verba gitu. Jadi harus dirubah ke bentuk verba ini harus dirubah menjadi kata benda dulu. Jadi namae o kaku koto ya, bisa dijadiin seperti itu. Atau namae o kaku no. Nah, lupa terusnya diterjemahkan jadi nani nani o wasureru begitu ya. Jadi namae o kaku no o wasuremashita atau namae o kaku koto o wasuremashita. Jadi objek dari kalimatnya itu berupa verba gitu ya. Bisa seperti ini. Terus ada juga nomor 8, klausa pelengkap berfungsi subjek. Nah, ini juga subjeknya panjang ya, berupa kalimat ya. Vitamin C ga 1年のうちでトマトに一番多くのは9月と言われています. Ini agak sulit menerjemahinnya. Jadi maksudnya waktu di mana vitamin C dalam tomat itu paling banyak dalam 1 tahun adalah di bulan September gitu ya, dikatakan di bulan September. Jadi di bulan September itu di dalam buah tomat itu mengandung, jadi kalau di bulan 9 buah tomatnya itu mengandung banyak vitamin C maksudnya gitu. Kalau di bulan yang lain belum tentu gitu ya. Agak ribet sih ini, susah ya. Kita lanjutkan, klausa pelengkap berfungsi sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, ini jadi kita lihat di sini jugyo ga wata atau de. Jadi setelah kuliahnya selesai, bukatsu ni ikimasu, saya pergi ke kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Bukatsu itu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ini bagian yang menunjukkan waktunya itu berupa verba ya, jugyo ga wata ato. Jadi setelah kuliah selesai begitu ya. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh kalimat majemuk bertingkat ya yang mungkin kalian bisa temukan di banyak dokai ya, wacana-wacana. Nah, di sini saya sudah menyiapkan latihannya. Sudah ada mahasiswa yang mengerjakan, terima kasih banyak, saya sangat menghargai sekali partisipasinya ya, makasih banyak yang udah mengerjakan, saya senang banget ya karena kalian mohon maaf sebentar. Untuk yang sudah mengerjakan latihan itu saya ucapkan terima kasih karena kalian menunjukkan perhatian yang lebih ke mata kuliah ini ya. Terima kasih banyak, saya senang melihatnya ya. Untuk yang belum bisa berpartisipasi ya, sebenarnya kalian berhutang penjelasan ya, kenapa gitu ya, kenapa kok gitu ya. Saya posisinya sulit, pengennya marah, cuman itu yang paling singkat ya, marah gitu ya, kenapa sih kamu gitu ya, itu yang paling singkat. Cuman saya masih percaya bahwa kalian
masih punya niat yang baik untuk belajar di sini ya. Saya juga pengen memberikan fasilitas kepada kalian, fasilitas belajar yang nyaman, yang baik, yang enak, yang kalian tuh benar-benar bisa belajar gitu. Mohon dimanfaatkan, jangan memanfaatkan kondisi saya yang begini gitu. Hari Sensei mah gitu, paling nggak marah dia, paling menyarankan gitu ya. Mohon jangan memanfaatkan kondisi saya seperti itu. Saya begini karena saya pengen kita belajar bareng-bareng gitu ya. Saya juga belajar bagaimana kalian belajar ya. Jadi bukan hanya sekedar bisa nerjemahin atau enggak, bukan. Hasil terjemahannya mau gimana tuh, ya itu bisa diperbaiki gitu loh ya. Jadi saya harap kalian bisa ngerti esensi dari proses belajar ini ya. Sudah ada 10 soal ya. Untuk yang belum mengerjakan silakan dikerjakan. Saya tunggu sampai minggu ini ya. Mohon jangan lebih dari hari Minggu. Terus untuk pengganti mata kuliah yang harusnya kita laksanakan di waktu libur lebaran, itu nanti akan saya siapkan tugas saja ya. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Nanti setelah kalian kerjakan tugasnya, akan saya berikan akses ke absensi ya di mata kuliah yang seharusnya kita laksanakan pada saat libur lebaran. Sorry agak ribet gitu ya. Nah untuk ini mungkin saya kasih sedikit petunjuknya ya. Kalau nomor 1 kayaknya nggak begitu sulit. Nomor 2 juga bahasa Indonesianya masih bisa. Ini bahasa Jepangnya masih terjangkau ya. Terus kalau nomor 3 juga masih terjangkau. Nomor 4 juga terjangkau. Nomor 5 juga masih terjangkau ya. Jadi kalau dikerjakan sendiri juga pasti bisa. Terus nomor 6 mengunci pintu kamar ya. Mengunci pintu, kagio. Kalau mengunci itu bahasa Jepangnya kagio kakeru ya. Kagio kakeru. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kagi itu artinya kunci. Kunci juga ya bisa digunakan untuk arti mengunci kamar gitu. Iya nggak sih? Jangan lupa kunci gitu kan ya. Maksudnya jangan lupa mengunci sesuatu gitu ya. Tapi bisa juga digunakan untuk jangan lupa kunci. Jadi merujuk ke benda yang berupa kunci gitu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu agak tricky. Jadi kadang dengan kondisi yang seperti itu jadi membuat kita lengah ya. Jadi kita nggak tahu apa yang harus kita artikan gitu, kadang begitu. Terus nomor 7 ini juga masih bisa terjangkau bahasa Jepangnya ya. Terus nomor 8 mencatat ya, memo o toru ya, mencatat buku tulis ya, memo ya atau noto ya. Penjelasan ya bisa cari tahu sendiri di kamus, mendengarkan udah tahu ya. Nomor 9 juga ini ya masih terjangkau, penyakit bioki ya, menjadi lebih baik yokunaru gitu ya, menjadi lebih baik yokunaru. Terus nomor 10 ini juga saya pikir masih terjangkau. Jadi kalau yang susah saya kasih petunjuknya, tapi kalau yang masih terjangkau pasti kalian bisa kerjakan ya. Itu saja hari ini ya. Sayang sekali saya tidak bisa ketemu kalian ya, karena mohon maaf saya bikin video karena kalau saya nunggu kalian ya materinya nggak selesai. Please ya, saya tahu kalian sibuk tapi kalian punya kewajiban juga di sini. Paling nggak kalau nggak ikut kuliahnya nggak apa-apa, nonton videonya dengan baik gitu ya. Kadang saya upload video, ini sorry nih agak curhat ya, saya upload video tapi jumlah view-nya itu sedikit gitu loh, bahkan nggak sampai mencapai jumlah mahasiswa di kelas ini. Itu yang saya bingung ya. Jadi mohon diperhatikan
mohon gimana ya, ngajak orang yang bingung dah, nanti saya malah suzon ya. Itu saja hari ini ya. Jadi nanti silakan untuk yang sudah kerjakan tugas yang tadi tidak apa-apa, silakan kalau mau diperbaiki boleh nanti di resubmit ya. Untuk yang belum, silakan saya tunggu sampai hari Minggu ya, jangan lama-lama. Terus ada satu tugas lagi, yaitu tugas sebagai pengganti mata kuliah yang di libur lebaran. Jadi akan ada 2 tugas untuk yang belum kerjakan tugas yang hari ini ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Kalau ada yang belum jelas silahkan tanya di WhatsApp grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sama des, bye bye.